Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kelas Inspirasi 6 dengan judul Peran Perpustakaan sebagai Pusat Bertumbuh Kesehatan Mental. Nah, dengan pembicara hari ini adalah Kak Amelia Marihesha yang biasa dipanggil Kak Eca, Program dan Strategi Officer dari Pustaka Kedesa. Nah, acara ini bertepatan dalam rangka memperingati Hari Kunjung Perpustakaan yang jatuh pada tanggal 14 September 2021 kemarin. Sebenarnya apa sih hubungannya antara perpustakaan dengan kesehatan mental? Pastinya teman-teman juga penasaran ya. Sementara kesehatan mental sendiri yang kita tahu adalah suatu keadaan sejahtera di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulanginya secara hidup normal, belajar secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Tapi sebelum kita mulai, siapa sih Kak Eca ini? Ya, tentunya pada penasaran. Yuk, kita simak sebentar ya. Saya akan share. Nah, inilah Kak Eca, bisa dilihat. Kak Eca atau Amelia Marihesha adalah pendidikannya Universitas Airlangga, jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Pengalamannya sebagai tim online English Conversation Club di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 2020 sampai sekarang. Program dan Strategi Officer Pustaka Kedesa 2020 sampai dengan sekarang. Information and Research Coordinator Kepala Perpustakaan IALF Surabaya, Pengurus Harian Perkumpulan Ikatan Sarjana Ilmu Informasi dan Perpustakaan Indonesia atau ISIPII 2016 sampai sekarang. Prestasinya salah satunya adalah TEDx Speaker If Only a Bullying Survivor Can Tell tahun 2020. Kemudian Arti Penting Melindungi Diri bagi Anak, juara 2 pustakawan berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2017, co-founder dari Kita Peduli Anak Indonesia. Wah, udah nggak sabar nih ya. Muda-muda, cantik, tapi prestasinya luar biasa. Nah, oke. Kepada Kak Eca, kami persilahkan untuk memberikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pertama-tama saya sampaikan terima kasih untuk Kak Fadila dari 1001 Buku yang sudah berkenan untuk mengajak kami hadir di sesi ini, kelas Inspirasi 1001 Buku, dan membagikan sedikit pemikiran kami tentang topik yang akan kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke sesi sore ini, dan mungkin nanti kita bisa berdiskusi perihal peran perpustakaan sebagai pusat tumbuh kesehatan mental. Meskipun mungkin pada beberapa teman-teman yang hadir di sini, Kak Fadila, yang bisa saya lihat, mungkin mostly itu berasal dari teman-teman komunitas dan pengelola taman baca masyarakat mungkin ya? Iya, sebagian besar seperti itu Kak, betul. Betul sekali, dan itu nggak masalah, karena mungkin kita bisa katakan bahwasannya peran-peran teman-teman pegiat literasi itu juga luar biasa ya, karena kan sebagai bentuk dari micro library gitu ya, taman baca masyarakat, sudut baca, perpustakaan komunitas, itu perannya memang langsung terasa di masyarakat, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan itu kalau kali ini kita memilih judulnya kenapa perpustakaan, mungkin karena kita akan melihat desain besarnya, dan kemudian akan bersama-sama nanti di akhir sesi kita coba challenge diri kita untuk bagaimana mungkin kita bisa set up tempat yang kita kelola, baik itu sudut baca, taman baca, perpustakaan komunitas, untuk menjadi bentuk-bentuk pusat bertumbuhnya kesehatan mental masyarakat. Oke, mungkin pada sore hari ini saya tidak menempatkan diri saya sebagai yang lebih tahu, tapi mungkin saya menempatkan diri saya sebagai mungkin kebetulan sudah memperoleh informasi, wawasan, dan sedikit pengetahuan tentang apa sih sebenarnya mental
mental well-being dan mental wellness itu, dan bagaimana kita yang berkecimpung di dunia perpustakaan mungkin bisa menerapkannya di tempat yang kita kelola. Oke teman-teman, yang pertama sebelum kita mulai, saya pengen kita memulai sesi kita hari ini dengan satu diskusi singkat gitu ya. Apa yang muncul di benak teman-teman ketika kita sedang berbicara tentang kesehatan mental? Mungkin ada yang mau menjadi volunteer untuk menyampaikan pendapatnya? Bisa diulangi lagi Kak pertanyaannya? Ya, ada muncul di layar ya Kak ya, di ujung tengah kanan. Apa yang muncul di benak teman-teman ketika kita sedang berbicara tentang kesehatan mental? Masih pada malu kali Kak. Ayo, siapa yang mau menjawab? Mungkin Kak Elis atau Kak Rizky? Iya, baik izin sedikit share. Mungkin tentang mental pasti keterkaitannya dengan jiwa ya, kesehatan jiwa gitu. Jadi identik dengan rumah sakit jiwa mungkin ya gitu. Iya. Oke, well noted Kak. Jadi secara umum mungkin kita korelasinya ketika kita bicara tentang mental wellness tentu dengan kesehatan jiwa, dan itu siapapun yang mungkin butuh untuk datang dan diobati di rumah sakit jiwa. Oke, mungkin ada pendapat yang lain? Kak, kesehatan jiwa itu terutama di zaman sekarang itu lebih ke kita waras. Jadi bukan hanya fisik kita yang sehat, tetapi secara pikiran itu kita bisa berpikir jernih, tidak terbawa emosi, nggak baperan, jadi bisa berpikir jernih. Karena kalau kita baper atau kita terbawa emosi yang berlebihan, kadang-kadang akhirnya mempengaruhi dari seluruh kepribadian kita, Kak. Yap. Oke, perfect juga dari Kak Fadilah dan Kak Elis tadi ya. Jadi ada dua pendapat yang mungkin bagi sebagian dari kita ketika kita bicara tentang mental wellness itu memang secara umum klasifikasi masalahnya memang cukup rumit ya, sehingga memerlukan terapi khusus dari lembaga kesehatan seperti rumah sakit jiwa misalkan. Tapi di sisi lain, Kak Fadila juga menangkap fenomena hari ini, di mana mungkin banyak sebagian dari anggota masyarakat yang karena mungkin tekanan kehidupan, kemudian semakin cepatnya ritme kehidupannya tanpa kita sadari, atau mungkin di situasi pandemi seperti ini yang begitu menguras pemikiran kita, menguras emosi kita gitu ya. Ternyata kesehatan mental itu bagi Kak Fadila ada satu kata kuncinya, stay waras gitu ya Kak ya. Jadi itu mungkin berlaku bagi hampir semua dari kita ya kan di kehidupan keseharian. Oke, ketika kita bicara tentang mental wellness teman-teman, tidak salah yang tadi Kak Fadila dan Kak Elis sampaikan, mental wellness memang akan sangat terkait dengan situasi di mana kita sebagai pribadi secara pemikiran, kemudian secara bagaimana kita mempersepsikan suatu masalah, bagaimana perasaan kita terhadap sesuatu, dan itu nanti semua implementasinya terhadap behavior kita atau sikap kita di keseharian. Itu kategorinya masih bisa dikatakan normal-normal aja atau waras-waras aja. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara lebih jauh, mental wellness itu bentuknya seperti apa, Kak? Misalkan karena ketika kita bicara mental wellness, tentunya kita tidak bisa lepas dari situasi yang juga kita kategorikan sebagai mental illness. Bukan begitu, teman-teman? Jadi ketika kita mengklasifikasikan, seseorang tuh baik-baik saja. Artinya di sisi yang lain, ada ternyata juga orang-orang yang tidak sedang baik-baik saja. Nah, yang tidak sedang baik-baik saja dan kita kategorikan dengan sedang mengalami mental illness itu yang bagaimana? Contohnya misalkan seseorang yang mengalami fobia tapi yang akut, yang terus-menerus, baik itu misalkan seperti sosial fobia, dia paranoid berlebihan terhadap sesuatu. Mungkin juga misalkan kita pernah melihat anak kecil yang
kurang bisa mengelola emosinya secara simultan misalkan. Jadi mengalami disorder, behavioral disorder, jadi tantrum yang sangat berlebihan dan simultan misalkan. Kemudian bisa juga kita melihat orang yang misalkan ternyata setelah kita berkawan atau berelasi, berkolega, kita menyadari bahwa orang tersebut itu mengalami situasi yang namanya bipolar disorder. Ada dari kita mungkin yang sudah pernah tahu dan sudah pernah paham apa itu bipolar. Ada juga mungkin kita mengenal orang yang mengalami permasalahan dengan makan. Jadi eating disorder misalkan menolak untuk memakan jenis makanan tertentu untuk alasan saya sangat takut gemuk misalkan, atau saya akan makan terus-menerus karena saya butuh untuk melampiaskan kekesalan misalkan seperti itu. Atau bisa juga misalkan orang-orang yang mengalami post traumatis. Jadi setelah mengalami situasi depresi yang masif, kemudian dia mengalami post traumatis. Schizophrenia juga mungkin bisa dikategorikan sebagai mental illness yang harus kita ketahui, sehingga mungkin kita itu nggak terlalu yang panik-panik banget, atau misalkan kita nggak yang terlalu khawatir berlebihan ketika kita bersosialisasi atau berdekatan dengan orang-orang yang sedang mengalami mental illness. Kurang lebihnya seperti itu gambaran tentang mental wellness. Oke, Kak Fadila bisa minta tolong next. Oke. Nah, kaitannya kemudian pada sore hari ini kita bicara tentang mental wellness dan peran perpustakaan gitu ya. Mungkin yang pertama kita perlu tahu dulu teman-teman fungsinya perpustakaan atau misalkan micro library seperti yang saat ini teman-teman kelola. Baik itu misalkan sudut baca, perpustakaan komunitas, taman baca masyarakat gitu ya. Bahwasannya secara umum kita tahu fungsi perpustakaan itu ada 6 yang umum kita ketahui. Yang pertama adalah fungsi penyimpanan, ya kan, yaitu di mana koleksi-koleksi perpustakaan, entah itu buku, kemudian koleksi-koleksi cetak dan non cetak disimpan di sana gitu ya sebagai fungsi deposit. Kemudian ada juga fungsi edukatif di mana teman-teman berupaya untuk menyampaikan isi dari koleksi teman-teman dan kemudian menyampaikan pengetahuan yang ada di dalamnya kepada audiens atau kepada pengunjung perpustakaan. Saya di sini biar singkat menyebutnya perpustakaan aja ya supaya bisa mencakup semuanya. Kemudian kita juga tahu ada yang namanya fungsi kultural. Fungsi kultural di sini itu bukan semata-mata sebagai pusat kebudayaan ya teman-teman ya, tapi mungkin kita juga tahu bahwasannya siapapun yang datang ke perpustakaan tentu saja bisa jadi mereka memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, fungsi perpustakaan di sini untuk berupaya mewadahi nih dari perbedaan-perbedaan itu, entah perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, misalkan bisa blend, bisa menjadi satu ketika ada di perpustakaan, membicarakan lebih ke pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya komunal atau publik. Dan kemudian fungsi penelitian ini juga tidak bisa dihindari, di mana kita tahu bahwasannya dasar dari suatu penelitian itu ya perpustakaan gitu ya. Kita adalah research and library, itu adalah dua hal yang akan terus berjalan bersamaan seperti itu. Jadi ketika ada penelitian perlu dilakukan gitu ya, bisa jadi perpustakaan itu adalah salah satu fondasinya karena memperoleh sumber-sumber atau bahan-bahan yang dipakai untuk penelitian itu asalnya dari perpustakaan. Nah, dua yang terakhir ini teman-teman yang akan sangat terkait dengan apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Bisa next slide, Kak Fadira? Bisa. Yaitu fungsi rekreatif dan fungsi edukatif, fungsi informatif dan fungsi rekreatif. Fungsi informatif dan fungsi rekreatif ini, kenapa saya katakan akan sangat terkait dengan mental wellness topik kita pada sore hari ini, karena dari fungsi informatif itu, perpustakaan akan mempergunakan dirinya, ya, itu bagaimana bisa mendukung masyarakat atau pengunjung yang mungkin tertarik atau mungkin memiliki situasi yang perlu dihadapi terkait mental wellness issue-nya mereka, kesehatan mental, isu kesehatan mental mereka, dan mereka menggunakan sumber-sumber koleksi yang ada di perpustakaan atau mereka menggunakan produk-produk atau jasa yang disediakan oleh perpustakaan. Demikian pula dengan fungsi rekreatif, karena kita nanti akan mengulik
ya, bagaimana sebenarnya isu kesehatan mental itu juga erat kaitannya dengan bagaimana sih seseorang itu bisa rileks dan kemudian bisa feel so seperti apa ya, tenang dan kemudian merasa bahwa refresh, merasa bahwasannya pulang dari perpustakaan mereka itu lebih bahagia. Nah, itulah tujuan dari fungsi rekreatif perpustakaan yang bisa lebih dieksplorasi dan dikembangkan untuk isu kesehatan mental. Silakan next Kak Fadila. Bahwasannya di Indonesia mungkin sudah ada 1, 2, dan sekian perpustakaan yang memanfaatkan dirinya dan menguatkan produk dan jasanya, layanannya untuk menjadi ruang bertumbuh kesehatan mental. Tapi mungkin tidak bisa kita pungkiri karena mungkin kalau di negara kita masih negara sedang berkembang ya teman-teman ya, sehingga mungkin untuk peran perpustakaan sendiri yang lebih mendalam seperti ini masih belum begitu meluas. Tapi tidak demikian halnya dengan di negara-negara maju. Contohnya di Amerika, saya beri 2 contoh di sini, di negara bagian Amerika di Kanada, di California. Itu ada satu artikel tentang library as mental health hub. Jadi ikatan psikologi, para psikolog di sana, maaf sebentar. Jadi di sini dirilis oleh American Psychological Association. Jadi para psikolog di sana itu memberikan contoh di salah satu negara bagian di California, ada kerjasama yang dilakukan oleh para kolega psikolog dengan salah satu perpustakaan publik di sana, perpustakaan umum gitu ya. Mereka datang dan mereka datang untuk memberikan layanan konseling kepada para pengunjung perpustakaan yang sekiranya memberikan jasa dari para psikolog terkait dengan isu kesehatan mental mereka. Sementara itu, IFLA, jadi International Federation of Library Association, itu sebagai salah satu lembaga tertinggi yang kita tahu ya, untuk federasi perpustakaan di dunia, itu juga dengan tegas menyatakan bahwasannya perpustakaan itu bisa menempatkan diri untuk menjadi pusat-pusat pendukung mental health gitu ya. Caranya bagaimana? Strategi yang mereka berikan ada 3, yaitu space, skills, dan resources. Silakan next Kak Fadila. Teman-teman, mohon maaf saya izin untuk minum sebentar ya. Iya, Sepertinya silakan. mungkin seharian saya di depan kamera jadi suaranya udah mulai surut jam segini nih. Sebentar ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Ya, Kak Eca baru aja selesai meeting sekitar 20 menit yang lalu, langsung bergabung dengan kita. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Eca nanti bisa memberikan manfaat buat kita semua. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf sekali lagi. Dan kemudian apa yang menjadi gagasan kita pada sore hari ini? Yang bisa dilakukan oleh perpustakaan, itu tentunya yang pertama adalah kolaborasi dengan pakar. Pakar di sini tentunya adalah mereka yang merupakan orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan mental itu sendiri, teman-teman. Bisa jadi psikolog, bisa jadi psikiater, bisa jadi juga mungkin para terapis ya, terapis kesehatan mental itu juga bisa. Atau kemudian mungkin seperti guru-guru yoga mungkin, ya kan? Atau guru-guru olahraga yang sifatnya itu olahraga yang rekreatif seperti itu. Jadi yang kata kuncinya itu adalah kolaborasi. Jadi kalau misalkan pustakawan mungkin mikirnya gini, apakah ketika perpustakaan kita hendak men-set up perpustakaan, mendesain perpustakaan menjadi salah satu pusat bertumbuhnya kesehatan mental, pustakawan harus serba bisa, harus jadi konselor, harus jadi guru ini. Enggak seharusnya. Kita juga bisa memanfaatkan jejaring dan kolaborasi kita dengan mereka yang ahli di bidangnya, dan mungkin itu ada di sekitar kita. Kalau sekarang kita sudah sangat terbiasa dengan sistem pembelajaran daring ya teman-teman, selain luring tentunya, itu mungkin bisa dimanfaatkan
manfaatkan misalkan dengan kita berjejaring dengan guru yoga yang nantinya bisa yoga bersama dengan instruksi dari Zoom gitu. Kan banyak ya Kak Fadila dan teman-teman ya kelas-kelas online seperti itu. Itu bisa kita jadikan sebagai salah satu kunci gagasan kolaborasi dengan pakar. Kemudian saya ingin berbicara yang agak sedikit bold ya di sini, capacity building for library staff. Nah, di sini mungkin kalau saya menulisnya for library staff, dalam artian di sini bisa juga teman-teman pegiat literasi, teman-teman pengelola TBM maksudnya ya. Jadi capacity building di sini paling enggak kita tuh betul-betul tahu teman-teman tentang isu kesehatan mentalnya ini sendiri dulu. Apa sih sekiranya itu yang mungkin bisa kita lihat dan banyak terjadi di masyarakat yang kita layani, gitu ya. Jadi kita paham, misalkan kita tahu di daerah kita saat ini sedang sangat banyak sekali pengangguran dadakan, misalkan seperti itu. Jadi kita akan bisa memetakan, oh isu di daerah kita, di lingkungan kita itu saat ini itu adalah isu tekanan ekonomi, misalkan gitu. Atau mungkin kita tahu bahwa di daerah kita sedang banyak mengalami keluarga-keluarga yang tiba-tiba kehilangan anggota keluarganya akibat dampak dari pandemi ini. Jadi pemahaman kita terhadap isu yang relevan di masyarakat yang kita layani, itu adalah sebagai salah satu bentuk kita untuk paham arah kelola perpustakaan kita, si micro library kita ini bakal kemana. Seperti itu. Kemudian sumber informasi dan koleksi, ini juga perlu kita pertimbangkan. Mungkin saat ini di perpustakaan kita masih belum banyak atau misalkan masih belum cukup tersedia sumber-sumber koleksi yang sekiranya bisa mendukung perbaikan dalam kesehatan mental. Dan mungkin dalam hal ini kita bisa bekerja sama dengan dinas perpustakaan setempat atau mungkin kita bisa berusaha untuk melakukan fundraising secara mandiri, mungkin kita bisa promote via platform-platform digital seperti itu ya. Kita mempromosikan bahwa misalkan perpustakaan kita ingin nih punya kegiatan baru atau ingin membuka layanan baru yang sifatnya mendukung kesehatan mental. Nah, itu bisa kita upayakan juga. Kemudian koneksi layanan terpadu. Nah, di sini mungkin kita bisa berjejaring dengan TBM-TBM lain. Jadi misalkan ada semacam rolling itu Kak Fadila dan kakak-kakak sekalian misalkan bersama-sama gitu ya di suatu kota yang sama supaya mungkin untuk pembiayaan rolling itu lebih murah. Jadi bersama-sama melakukan penyediaan koleksi yang mendukung kesehatan mental, tapi setelah itu di rolling ini keberadaan koleksinya. Jadi misalkan setiap 1 bulan 1 kali dilakukan rolling atau 2 minggu sekali misalkan seperti itu. Sehingga itu akan bisa mensiasati anggaran, karena itu kan dipikul bersama-sama. Kemudian kita juga bisa menemukan ruang-ruang rekreatif di perpustakaan, karena mungkin sebagian dari kita masih melihatnya layanan perpustakaan terbatas kepada pinjam dan kembali buku, mungkin seperti itu. Tapi di isu kesehatan mental ini, kita mungkin jangan mengabaikan bahwasannya misalkan kita menyediakan kelas untuk melukis, kita menyediakan kelas untuk membuat keramik, misalkan kita menyediakan kelas untuk menjahit, membuat makram, itu memang sifat-sifat kegiatan yang sederhana, tapi ternyata rekreatif. Nah, itu bisa menjadi bentuk-bentuk gagasan kita untuk pusat bertumbuhnya kesehatan mental di perpustakaan. Oke, next. Baik. Nah, sekarang mengenai produk dan jasa. Yang pertama tentu kalau perpustakaan itu memang cirinya ada di layanan koleksi ya. Jadi tentunya tadi yang saya sampaikan, salah satu yang memang penting itu adalah masyarakat yang menjadi audiens kita, pengunjung perpustakaan, bisa melakukan peminjaman koleksi terkait dengan isu kesehatan mental. Jadi misalkan buku-buku, atau misalkan mereka bisa nonton film yang terkait kesehatan mental. Contohnya yang pernah saya tonton, dan itu bagus sekali, itu judulnya, menurut saya bagus, itu judulnya Silver Lining. Jadi itu kategorinya adalah drama romantik yang menceritakan tentang seseorang yang memiliki masalah dengan istilahnya masalah kejiwaan gitu. Tapi kemudian dia bisa disembuhkan pelan-pelan oleh orang yang dia sayang. Jadi itu kayak memberikan semangat tersendiri bahwa ternyata siapapun bisa sembuh seperti itu.
Dan kemudian bisa juga disediakan ruang konsultasi, sebagaimana halnya tadi sudah saya sampaikan, jika kita sudah bekerja sama dengan para pakar, mungkin kita bisa mengatur penjadwalan yang nggak jauh beda sama misalkan di klinik-klinik kesehatan gitu ya teman-teman ya. Itu kan biasanya kan ada jadwal kunjung dokter gitu kan. Nah, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan di perpustakaan yang kita kelola, misalkan 1 bulan sekali kita tetapkan untuk hari ini ada dokter yang ini datang, psikolog ini, psikiater ini, yang mungkin mereka memang berkenan untuk membaktikan diri. Nah, kita bisa mengontak mereka melalui ikatan-ikatan asosiasinya mereka. Itu dulu pernah saya lakukan waktu saya melakukan penyuluhan di kampung-kampung di daerah saya di Surabaya dan Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya. Itu kita bekerja sama dengan salah satu ikatan psikologi. Jadi nanti waktu datang penyuluhan kita didampingi oleh psikolog untuk memberikan penyuluhan ke masyarakat terkait pola pendidikan anak yang baik di suatu keluarga. Kemudian quiet pot. Nah, quiet pot ini mungkin belum familiar ya kalau untuk perpustakaan Indonesia, tapi mungkin bisa diusahakan. Jadi memang yang unik di secara umum perpustakaan Indonesia itu biasanya melarang pengunjungnya untuk rame gitu kan. Sebenarnya kalau di barat itu biasanya untuk ruang hening itu disediakan memang ruangan khusus. Jadi bagi mereka yang memang ingin konsentrasi atau apa itu ada ruang hening khusus. Tapi kalau perpustakaan secara umumnya orang mau asik berdiskusi itu diperbolehkan. Kemudian ada juga sudut rekreatif seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau misalkan kita mau membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu merilis stres, jadi stress releasing gitu ya, itu kita bisa menggunakan sudut kreatif yang memang didedikasikan untuk itu. Gitu. Kemudian kita juga bisa membuka kelas-kelas kesehatan mental secara terjadwal sehingga pengunjung kita tuh bisa nanti melihat, oh kalau gitu kalau misalkan hari Jumat misalkan saya mau ikut kelas yoga nih di perpustakaan. Oh misalkan kalau hari Senin saya mau ikut nih konsultasi dengan psikolog di perpustakaan. Contohnya seperti itu. Next, Kak. Nah, di sini challenge-nya buat teman-teman di sini alhamdulillah sudah mulai bertambah ya Kak partisipan kita. Ada 12 orang sekaligus dengan saya dan Kak Fadila. Mari kita mencoba untuk memetakan permasalahan yang ada di taman baca kita atau di sudut baca kita atau di micro library kita. Dan kemudian kita mencoba melihat sumber-sumber yang tersedia di micro library kita apa saja, peluang terdekat yang bisa kita capai dan kemudian kita coba untuk menyusun time plan-nya. Apa sih yang sekiranya bisa kita capai dalam waktu dekat? Biasanya sih saya untuk sesi seperti ini tuh sesi-sesi yang sifatnya berbayar karena pendampingan. Untuk teman-teman 1001 buku, insya Allah kita berikan gratis. Seperti itu. Jadi silakan kalau mau dimanfaatkan kesempatan ini, kita coba bersama ya teman-teman. Sedikit saja teman-teman mungkin coret-coret di kertas gitu ya, mencoba untuk memetakan permasalahan. Jadi kira-kira di micro library atau taman baca masyarakat teman-teman, ada nggak masalah-masalah sosial yang teman-teman tangkap? Misalkan saat ini sedang banyak pengangguran, misalkan saat ini sedang banyak anak-anak yang tiba-tiba kehilangan orang tuanya karena pandemi. Atau misalkan teman-teman bisa melihat di daerah teman-teman itu ternyata banyak sekali lansia yang mungkin tidak tidak tertangani oleh anak-anaknya karena anak-anaknya sedang harus bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Sandwich generation level akut gitu ya seperti saya. Kok curhat. Kemudian kita bisa cek juga nanti saya bantu untuk mengecek sumber-sumber yang tersedia yang bisa teman-teman manfaatkan, maksimalkan tuh apa saja, peluangnya bagaimana dan timeline-nya bagaimana. Monggo mungkin Kak Fadila bisa membantu saya untuk mengassist teman-teman ya. Mungkin seperti 2 menit kita sediakan untuk memetakan masalah, nanti kita bisa buka sesi konsultasi. Kakak, ini nanti peta masalahnya ini setelah slide selesai kita buka sebagai tambahan dari slide inti, atau dijadikan tambahan di sesi pertanyaan saja, Kak? Ini sudah selesai slide-nya. Oh, sudah selesai. Okay. Slide-nya sudah selesai. Karena memang tujuan saya lebih ke untuk nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ingin didalami perihal mental issues, silakan ditanyakan. Tapi saya lebih pengen bagaimana selesai sesi ini dengan saya, teman-teman jadi punya kemampuan baru untuk bisa mendesain perpustakaan sebagai pusat bertumbuh kesehatan mental itu seperti apa sih?
Oke, berarti ini slide-nya saya tutup. Kita coba untuk itu ya Kak ya, yang tadi Boleh. Kak bilang. Oke. Oke teman-teman, penjelasan dari Kak Eca sudah selesai. Kita coba karena penjelasan Kak Eca itu adalah penjelasan perpustakaan secara umum, tentunya termasuk perpustakaan-perpustakaan besar. Sedangkan yang hadir di sini sebagian besar adalah pengelola taman baca masyarakat yang memiliki porsi yang lebih kecil dari perpustakaan-perpustakaan besar. Saya kasih waktu teman-teman 5 menit untuk membuat peta masalah apa yang ada di taman baca yang Bapak dan Ibu kelola. Nanti setelah selesai, mau bertanyanya tunjuk tangan, raise hand, atau mau pakai kolom chat, atau mau nanti saya kasih kesempatan satu-satu saya panggil untuk menceritakan peta masalahnya, kita bisa atur nanti ya. Sekarang saya kasih waktu 5 menit. 3 sampai 5 menit untuk memetakan masalah yang ada. Silakan dimulai. Sambil menunggu teman-teman menulis, saya mau tanya sama Kak Eca. Nggak apa-apa ya Kak Eca ya? Kan tadi Kak Eca memaparkan beberapa yang bisa kita lakukan di Taman Baca. Kalau misalnya tadi kelas konsultasi atau kelas penyuluhan, kita ganti dengan seperti kelas motivasi untuk kesehatan mental, atau seperti sekarang nih ya, kita buat kelas inspirasi, tapi inspirasi skala kecil yang ada di Taman Baca, apakah itu termasuk bagian dari perpustakaan sebagai peran untuk tumbuh kembang itu, Kak? Fondasinya iya, Kak. Fondasinya. Jadi pada dasarnya itu kalau kita bicara tentang isu kesehatan mental, itu yang perlu dicatat itu kan di mental disorder-nya dulu tuh Kak Fadila. Jadi memetakan mental disorder apa dulu nih gitu kan. Mental illness apa dulu nih gitu ya. Jadi misalkan kalau kita melihat itu kan semua akan bergantung pada persepsi kita, ya Kak. Kemudian itu bagaimana pandangan kita terhadap sesuatu. Jika kita melihat bahwasannya, oh kayaknya nih pengelola-pengelola taman baca yang aku berjejaring, oh kayaknya nih pustakawan-pustakawan yang aku kenal, ini masih belum cukup masif misalkan kapasitasnya dalam mendampingi masyarakat. Maka kakak bisa mengkategorikan kegiatan-kegiatan seperti kelas inspirasi ini sebagai fondasinya. Ya kan? Betul ya? Betul. Kayak gitu. Karena akan sangat bergantung, itu semua akan sangat personal sifatnya. Jadi memang sangat bergantung dengan apa dan bagaimana isu yang sedang kita kelola. Seperti itu Kak Fadila. Jadi mungkin bisa berangkat dari situ, nanti Kak Fadila mungkin bisa mengembangkannya seperti ini. Contohnya, kan seperti kita tahu ya Kak ya, yang namanya contohnya yang paling gampang tuh sebenarnya post trauma. Post trauma tuh hampir di setiap wilayah itu pasti pernah mengalami tuh. Masyarakatnya atau audiensnya tuh pasti ada tuh. Kan nggak mungkin nggak ya Kak di suatu daerah gitu sama sekali nggak ada masyarakat yang mengalami situasi mental trauma, betul nggak? Betul. Ya itu yang paling sederhana gitu ya. Nah artinya di sini pengelola micro library gitu ya, atau pengelola library gitu ya, itu tidak ada salahnya untuk mulai mendalami apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dan bisa kita screening awal misalkan. Oh ternyata kalau pengunjung aku yang secara implisit itu menunjukkan sikap atau misalkan aksi gitu ya, yang modelnya seperti ini, mungkin dia sedang mengalami trauma dalam kehidupan. Nah, di situ kemudian kita bisa mendalami Kak. Misal, ya kan di micro library kita sediakan sesi tuh, misalkan hari apa gitu ya. Oh kita ada sesi bincang-bincang, misalkan bincang sore gitu ya. Jadi antar ini aja, skop kecil Kak. Misalkan bincang sorenya kali ini membahas tentang hubungan kita dengan keluarga. Kemudian minggu berikutnya membahas tentang hubungan profesional di tempat kerja, misalkan gitu. Nah dari hal-hal yang sederhana seperti itu jangan salah, kita akan bisa tuh Kak, biasanya kita nanti memunculkan isu-isu mulai muncul tuh di audiens kita. Jadi misalkan seperti yang dulu pernah saya alami, kalau saya kebetulan salah satu ini saya expert skillsnya saya itu Kak, itu kan mengelola English Club ya.
Mm-mm. Saya sadari English Club-nya itu dikelola oleh library ya maksudnya ya. Tanpa saya sadari English Club-nya itu menjadi semacam ini Kak, counseling pot. Jadi Oh. iya, jadi kita dulu menyelenggarakan tuh 1 minggu 2 kali. Nah, 1 minggu 2 kali itu sempat kita bagi tuh Kak. Jadi 1 minggu 1 kalinya itu betul-betul murni untuk English discussion. Jadi topik-topik yang memang sekiranya itu sifatnya itu lebih ke akademis, kemudian sifatnya general knowledge seperti itu ya. Atau misalkan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Tapi yang satu sesi yang lain itu akhirnya berkembang menjadi discussion pot. Jadi sampai waktu itu ada yang menceritakan situasi traumanya dia terhadap perilaku keluarganya di rumah gitu, karena kebetulan topiknya saat itu kita membahas tentang hubungan dengan keluarga, dan itu menurut saya itu efektif. Kenapa? Karena menguatkan. Kan bagaimanapun kalau misalkan kita bisa membayangkan ya, situasi trauma yang orang hadapi itu pasti tidak mungkin dengan mudah dia ceritakan kepada orang yang dia tahu dia kenal dan pelakunya kenal. Benar nggak, Kak? Betul. Ya, jadi dengan adanya bertemu perpustakaan itu menjadi ruang bertemu dan bertumbuh bersama, gitu. Nah, makanya mungkin perbedaannya yang menjadi perjuangan kita semua bersama-sama saat ini di negara kita, mungkin tarafnya itu masih baru istilahnya itu penguatan di koleksinya, masih belum kelayanannya yang sifatnya itu masif, membangun pengetahuan dan kapasitas diri gitu. Lebih jadi mostly ke infrastruktur istilahnya ya. Yes. Jadi kita masih istilahnya itu masih dalam tanda kutip ribut di masalah banyakin buku. Iya. Bukan minta buku, Kak. Dan itu nggak salah. Itu karena memang fondasinya kan memang sebenarnya di situ. Tapi mungkin yang memang kenapa kita tidak pernah lelah untuk membersamai. Ayo kita gali lebih banyak itu potensi dari sebenarnya buku itu apa gitu. Karena saya sendiri juga hari ini bisa berbagi seperti ini kan berkatnya dari buku gitu. Gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan kita banyakin buku. Teman-teman sudah siap untuk berbagi apa pokok permasalahan peta masalah yang dihadapi oleh kakak-kakak atau masih butuh sedikit waktu? Kalau ada yang sudah siap, mungkin kita bisa mulai. Nanti sembari menunggu yang lainnya, mungkin mau berbagi juga. Mungkin Kak Elis, apakah sudah mau berbagi peta masalahnya? Mumpung ada pakarnya nih, ada narasumber. Kak Elis, ya kita belajar bareng ya Kak Elis ya. Baik, terima kasih sangat luar biasa sekali ini untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, kebetulan nih Kak di saya ini di Taman Baca ini memang masih tergolong kecil gitu ya Kak ya. Nah, jadi untuk yang datang ke sini pun apalagi di musim pandemi ini sekarang kalau disebut turun drastis ya Kak ya. Jadi di kami di sini rata-rata yang berkunjung itu usia sekolah dasar Kak. Nah, sebelum pandemi itu alhamdulillah lumayan cukup banyak Kak, tiap sore dari pukul 1 sampai pukul 16 itu. Pukul 4 sore alhamdulillah, jadi saya bisa ngisi les privat juga pada adik-adik semua gitu. Cuma Kak sekarang ini di musim pandemi mungkin magnet membacanya sedikit kurang Kak, karena selain dibatasi juga untuk peserta yang datang juga nih Kak nih. Nah mungkin saya introspeksi pada ini juga ya Pak ya Kak ya, Taman Baca, berarti saya harus lebih banyak koleksi baca lagi. Karena apa? Mungkin bisa jadi koleksi-koleksi yang kemarin yang sudah banyak dibaca oleh adik-adik semua mungkin bisa jadi sudah bosan gitu. Terus juga saya lihat di lingkungan sekitar juga saat musim pandemi ini kan BDR, kondisi belajar dari rumah, sehingga anak-anak berdalih itu kan ya ke warung wifi gitu Kak. Jadi mungkin hanya dengan bermodal Rp2.000 mereka bisa sampai sepuasnya gitu ya. Mereka bisa bermain game online dan lain sebagainya. Jadi ke Taman Baca sekarang sedikit kurang gitu.
apalagi di musim pandemi, ketambah lagi mereka dengan dalih tugas online yang harus datang ke, ya istilahnya ada jaringan internet gitu ya. Biasanya di sini karena di lingkungan kami di sini banyak yang buka warung internet seperti itu gitu ya, dengan harga yang murah, sepuasnya sampai malam juga. Nah, sehingga kemarin-kemarin pas PPKM sudah beres, anak-anak hanya sebentar gitu ya datang ke taman baca. Nggak tahu sudah bosan atau gimana, atau mungkin pelayanan dari kami yang tadi boleh dikatakan harus inovasi lagi lah gitu ya. Nah, ini mohon arahannya seperti apa nih untuk apa, selain kondisi ini kan tidak bisa dipungkiri ya untuk kondisi pandemi seperti ini, kira-kira supaya magnet membacanya minimal gitu, selain kami harus mempersiapkan koleksi baca yang lain gitu ya, kira-kira trik apa lagi yang ya minimal bisa menggait adik-adik di sini lah minimalnya gitu, supaya tidak kecanduan gadget tadi gitu. Terima kasih Kak. Oke. Ya. Thank you Kak Elis untuk sudah rising up isu di wilayahnya ya, di taman bacanya. Tapi saya harap nanti masukan dari saya itu mungkin bukan masukan yang terbenar, bisa juga di custom, disesuaikan dengan struknya Kak Elis dalam mengelola taman baca gimana. Kemudian juga bisa disesuaikan mungkin juga dengan masukan-masukan dari pakar yang lainnya. Tapi kalau dari saya, tenang Kak, nomor satu sebenarnya prinsipnya ketika mengelola, kalau bagi saya ya, ketika kita memutuskan untuk mengelola perpustakaan, itu harusnya hilangkan dulu mindset bahwa orang datang harus untuk baca. Ini mungkin akan sangat berbeda dengan sebagian besar yang sibuk untuk mewacanakan gemar membaca. Pertanyaannya adalah, apa kemudian menurut Kak Echa tidak gemar membaca? Ya, gemar membaca itu tidak penting. Penting. Tapi kita jangan lupa, kita ajak gemar membaca, yang kita hadapi itu makhluk hidup masalahnya. Ya kan? Anak kecil, remaja, orang tua, itu makhluk hidup. Mereka kan punya perasaan, mereka punya keinginan. Dunia sekarang itu sedang membuai mereka dengan indahnya internet. Kalau misalkan kita bilang bahwasannya, Kak, mereka mah lebih tertarik ke WiFi, warung sediain WiFi 2000. That's the word. Tenang, itu bukan cuma terjadi di Indonesia, Kak Elis. Seluruh negara di dunia saya yakin mengalaminya. Kalau misalkan balik-balik lagi, kalau misalkan kita bertahan dengan membaca itu lebih keren, Dek, daripada kamu akses gadget pakai WiFi. Nggak bisa kita bertahan dengan strategi itu. Tadi Kak Elis sendiri sudah mengakui, Kak, saya butuh inovasi. So you have to find the innovation itself, kan? Benar ya? Betul. Nah, inovasinya itu apa? Kita cari kemungkinan. Kira-kira Kak Elis mungkin nggak kalau perpustakaannya menyediakan layanan WiFi? Kalau misalkan kayaknya masih belum mungkin, Kak, atau kayaknya mungkin nggak Kak Elis? Mungkin kita bisa langsung sekalian diskusi. Audionya mungkin di-on-in aja, Kak. Ya. Ya, cuma sih Kak, saya ngambil dampak buruknya juga gitu Kak, dari misalnya kalau saya pasang ya istilahnya WiFi tersebut, apakah nanti berdampak buruk juga gitu, mungkin ada sisi positif negatifnya juga gitu ya Kak ya, mungkin ada yang nah gitu, makanya saya masih menimbang-nimbang gitu, harus seperti apa sih cara yang lain lagi gitu ya, selain mungkin bisa dikatakan itu kita bersaing gitu ya, bersaing dengan ya yang ada di lingkungan gitu. Yang ada di lingkungan kan. Nah, disitulah Kak, peluangnya justru. Peluangnya Kak Elis untuk bisa mempromosikan ini kan ceritanya si anak-anak ini tadi yang pergi ke warung WiFi 2000. Ini pasti dapat uang jajannya kan dari orang tuanya kan Kak? Iya, betul. Nah, strateginya kita masuk dari situ. Jadi mungkin Kak Elis bisa membuat semacam mini flyer dan kemudian nantinya membentuk WhatsApp group misalkan orang tua. Jadi orang tua dari pelanggan-pelanggan taman bacanya Kakak. Gitu ya. Jadi misalkan ada sayang, bentar ya, Ibu lagi ada kelas. Dari situ Kak Elis gini keunggulannya. Kalau di perpustakaannya Kak Elis, misalkan akses WiFi-nya sudah akan dibatasi hanya ke situs-situs yang misalkan tidak dilarang. Jadi ada filtering.
Misalkan gitu Kak. Ya, ya. Kemudian akses WiFi di perpustakaan Kakak itu misalkan akan dibuka dari jam sekian ke jam sekian, jam sekian ke sekian misalkan. Iya, iya, iya. Terjadwal berarti ya Kak ya? Betul. Kemudian misalkan akses WiFi atau di Taman Baca Kakak itu menyediakan kelas yang namanya literasi digital untuk keluarga. Nah, ini Kakak bisa memanfaatkan kolaborasi dengan pakar ya, atau memanfaatkan di situs-situs di internet, Kakak ketik aja literasi digital keluarga, itu Kominfo, kemudian Kemendikbud, mereka punya modul-modulnya lengkap. Nah, dengan Kakak menampilkan keunggulan-keunggulan di Taman Baca Kakak, dengan sendirinya Kakak akan bilang ke orang tua, lebih mending mana ngelepas anaknya ke warung WiFi atau ke sini. Apalagi misalkan di perpustakaannya kakak lengkapi juga nih dengan pojok misalkan mereka bisa beli snack, bisa beli kopi apa. Misalkan, di depannya kan bisa mungkin begitu Kak. Jadi kalau misalkan kita ngotot untuk bilang lebih keren perpustakaan kita daripada kafe, kegiles Kak. Ya. Gitu. Luar biasa. Kenapa nggak kita hadirkan aja tuh warung WiFi sama kafe di perpustakaan kita, nggak salah kan? Ya, betul Kak. Lagi saya mohon maaf mungkin kalau usulannya ekstrim, but ya I have to say the truth gitu loh. Kalau kita mau mendampingi isu kesehatan mental atau isu apapun yang ada di masyarakat kita harus siap untuk merangkul mereka dulu, apapun sakitnya. Betul Kak. Apalagi kalau misalnya seperti TBM ini pasang WiFi tersebut lebih edukatif nantinya ke anak gitu ya. Betul. Iya. Karena sekarang ini sih Kak dampaknya gitu. Jadi dengan dalih ada tugas yang harus dikerjakan gitu secara online, sehingga sekarang kan sudah mulai tatap muka terbatas gitu ya Kak ya. Betul. Sehingga terlihat gitu ya kesiapan mereka gitu, seperti yang kurang siap gitu. Iya, betul. Kalau kita mungkin mohon maaf nih, kalau kita yang tahu bisa jadi warung WiFi tersebut kalau kita buat dikemas di TBM tersebut lebih edukatif mungkin ya pada mereka. Betul gitu. Kak Elis. Dan mungkin nanti kalau misalkan sudah di tahapan Kak Elis, jangan lupa Kakak coba untuk selalu dokumentasikan dan Kakak manfaatkan juga misalkan akun-akun sosial media untuk mengkomunikasikan progres. Jadi itu nggak salah Kak Elis. Jadi ya orang akan bisa lihat. Jadi ketika Kakak awalnya misalkan isu sosial yang Kakak hadapi seperti apa, dan kemudian upaya Kakak untuk menanggulangi itu. Nah nanti pelan-pelan itu Kakak akan bisa mulai masuk nih kalau misalkan TBM-nya semakin berkembang. Misalkan salah satu dampingan dari kami itu adalah TBM di Magelang ya. Itu misalkan awalnya itu adalah pembuat besek, kemudian nanti masyarakat juga ikut datang ke sana, diajarin. Kemarin kemudian menang menjadi bisa lolos sebagai finalis tingkat nasional. Iya, finalis tingkat nasional ini sedang kita coba untuk dampingi bagaimana supaya merancang TBM-nya itu bisa menjadi salah satu pusat rekreatif juga bagi masyarakat. Jadi kalau misalkan kita sudah punya goals untuk short term dan long term, kita bisa melihat nih ke arah berkembangnya kita nanti seperti apa, kayak gitu kan. Jadi kita nggak terlalu berkutat dan nggak terlalu fokus sama masalah-masalah yang sekiranya itu bukan ininya kita, bukan persaingan kita. Tenang aja. Teknologi itu sekarang semuanya sedang menggerus semuanya. Betul Kak. Ya, inspirasi sekali nih Kak. Terima kasih. Mudah-mudahan saya dengan tim di sini ya minimal saya nanti akan mengobrol dulu dengan tim. Saya beri kontak saya ya di grup chat ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin konsultasikan silahkan. Siap Kak. Terima kasih Kakak. Alhamdulillah tercerahkan sedikitnya, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Next setelah ini saya dengan tim bisa ada langkah konkret, ada langkah nyata untuk menggebrak minimal tadi bukan hanya dengan minat bacanya saja, kita bisa kolaborasikan dengan tadi mungkin dengan persaingan itu dengan persaingan sehat lah gitu ya. Iya betul sekali. Kak Elis kalau boleh tahu dari mana? Saya dari Jawa Barat Kak. Oke, Jawa Barat. Di daerah mana Kak Elis?
Saya di Kabupaten Sumedang, Kak. Oh, Sumedang, Jawa Barat. Iya, Baik. iya, baik. Semangat. Ya, semangat, Kak. Pelosok, Kak, daerah ini. Iya, semangat. Nama taman bacanya apa, Kak Elis tuh? Kak Eca nanya. Oh iya, TBM Al Ghafur, Kak. Hah? TBM Al Ghafur, iya. Oke, yes. Baik. Sip. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kak Fadila, terima kasih. Sama-sama. Mungkin kesempatan kedua saya ingin mendengarkan dari perwakilan dari Kak Irwan Kusuma Magang Madiun, karena saya pernah ke Perpustakaan Asri, Kak. Perpustakaan Asri itu foundernya yaitu Kak Irwan, dia membantu teman-temannya untuk pemasangan WiFi. WiFi di sana kan berbeda ya sama WiFi di sini yang benar-benar pakai tower besi itu ya. Terus kedua, di sampingnya itu ibunya di bagian dari rumahnya, ibunya menyediakan kopi, teh, jajanan anak-anak. Jadi anak-anak habis jajan, terus juga ada fasilitas laptop. Cuman kendalanya kemarin itu adalah anak-anak biasanya membaca dulu, baru boleh pakai WiFi karena pakai laptop. Karena sekarang mereka sudah punya gadget, jadi benar-benar duduk di taman baca tuh hanya duduk di depan. Ada saung, jadi hanya untuk mengakses game gantian gitu aja. Jadi membacanya udah agak berkurang waktu saya ke sana. Nah, makanya Pinter banget akalnya loh, Kak. Itu ya, betul. apresiasi tuh. Nah, jadi mungkin kakak yang mewakili Kak Irwan Kusuma bisa berbagi pengalaman, apakah yang saya katakan itu masih dilaksanakan di sana dan apa strategi terhadap perubahan itu tadi, karena gadget anak-anak di sana pada saat saya ke sana waktu itu lebih canggih dari gadget saya, Kak. Jangan-jangan jadi gadget saya juga nih, Kak. Oke, silakan. Terima kasih kesempatannya Ibu Fadila dan selamat sore juga yang lain untuk yang lain. Kebetulan ini saya sebagai perwakilan dari Kak Irwan itu belum pernah ke sana ya. Tapi saya menyimak saya menyimak secara online. Terus kemudian kadang saya juga memberikan arahan ya dari sini, karena saya di sini kan bagian pengasuh anak-anak di Hong Kong. Wait a few minutes. Saya di sini saya kan menjaga anak-anak kecil juga, dan mereka itu lebih istilahnya lebih modern ya kalau mengenai gadget. Biasanya mereka itu orang tuanya membatasi. Terus kemudian diselingi dengan musik dan permainan edukatif ya, semacam kayak Lego, kalau di sini Lego. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari Kak Irwan Kusuma, saya nyimaknya dari Hong Kong ya. Ini kebetulan saya ada di Hong Kong. Terus kemudian dari Hong Kong, betul. Nah, iya. Oke. Karena sekarang dari Hong Kong, kondisi pertanyaannya saya ubah. Nah, bagaimana kalau kakak tuh kan mungkin tahu kondisi beberapa taman baca atau mungkin public library yang ada di sana, mungkin bisa diceritakan, bisa sharing terhadap kita yang di Indonesia, minat baca anak-anak di sana, mungkin Kak, silakan. Kalau minat baca di sini anak-anak biasanya mereka memanggil guru pribadi, les private gitu ya. Tapi kalau untuk library itu sangat bisa diakses untuk segala usia. Dia sangat berkembang sekali ya Kak ya. Dan Kak siapa kalau boleh tahu? Ya, karena di sini sangat maju. Jadinya jadi berbeda dengan berbeda dengan negara kita. Kalau library di sini udah nggak bisa dikatakan lagi. Kita di sini kan banyak mbak TKI ya, mbak BMI. Saya termasuk juga dari salah satu dari bagian dari mereka. Kemudian di sini kami juga membangun rumah baca, tapi harus Minggu doang, hari Minggu saja. Terus kemudian kami di sini biasanya juga selain mengadakan waktu untuk membaca itu, kami juga mengadakan entrepreneur. Biasanya menciptakan entrepreneur. Ketika kami kembali nanti, apa yang kami lakukan? Terus kemudian apa yang kami berikan untuk rumah baca di Indonesia? Salah satunya sekarang yang dibuka itu di Lombok, dan mana itu satunya itu saya lupa. Jadi kami hanya menyalurkan kayak perayaan gitu banyak dalam untuk mengirim ke Indonesia, tapi masalahnya kadang terkenai bea cukai. Seperti itu Ibu. Kakak, maaf, itu namanya siapa? Ditanya Kak Eka. Oh iya, maaf, saya sendiri, nama saya Novi Dwi Becawahir. Oke. Ya. Nah,
Novi Dwi, D-nya itu Dasrianto, bukan di Jawa gitu, bukan. Dasrianto Jawahir. Salam kenal Kak Ika. Iya, Ika ya, Ika Kak ya. Novi. Jadi keren banget nih, Kak Novi. Berarti posisinya saat ini kan sebagai migran ya di Hong Kong ya, Kak. Ya, Oke. benar sekali Kak. Nah, ini kayak erat kaitannya banget, Kak Novi. Kita pernah mendampingi, memfasilitasi beberapa periset dan penulis. Kebetulan beliau-beliau juga tergabung dan mendukung kegiatan asosiasi profesional di ISIP ini ya, Ikatan Sarjana Perpustakaan. Rilis buku yang basis penelitiannya itu tentang migran di Hong Kong, Kak. Jadi bukunya itu judulnya Suara dari Margin. Bukunya itu tentang bagaimana praktik literasi itu berjalan di kawan-kawan pekerja migran di Hong Kong. Terutama Hong Kong ya Kak ya. Kalau yang lain-lainnya itu masih terkendala biasanya oleh pemerintah setempat ya, penempatan negara. Betul. Kalau di Hong Kong itu kan memang sangat berkembang dan memang mereka di sana pusat-pusat literasinya, public library itu luar biasa. Betul benar sekali. Katanya Kak Novi, betul kalau di sana istilahnya udah bukan bandingannya di negara kita gitu ya. Makanya kalau saya itu sering menyimak TMB di Indonesia itu bagaimana, karena saya sendiri juga berencana ada udah dibikin tapi saya belum jalan maksimal gitu Kak, karena saya masih di sini. Iya. Jadi saya dikasih kesempatan belajar dari Kak Irwan. Kak, ini Kak Novi yang mungkin bisa Kak Novi lakukan untuk kelas-kelas kesehatan mental dengan teman-teman sesama pekerja migran, itu malah peluangnya besar banget Kak. Karena kan mungkin kakak bisa buka, misalkan tadi Kak berjejaring dengan misalkan teman-teman di sana, kakak cari nih kalau orang-orang Indonesia atau orang-orang Asia yang mungkin berprofesi sebagai psikolog atau sebagai psikiater, kemudian membuka sesi konseling misalkan seperti 1 bulan 1 kali, atau misalkan Kak Novi membuat kelas yoga, kelas pilates, seperti itu Kak Novi. Kalau untuk yang kakak sebutkan barusan itu semua di sini sudah ada ya Kak ya. Oh iya, keren banget. Saya di sini terjun itu langsung ke organisasi buruh, terus kemudian di situ ada yoga kelas, ada English class, terutama English class itu yang sangat mengedukasi ya, karena Indonesia itu terkenal buruhnya belum bisa bahasa Inggris gitu. Jadi sama kayak konselingan seperti yang kakak bicarakan tadi, saya pas kesini tuh udah ada semua. Kebetulan yang saya lihat kok nggak ada taman baca ya. Nah itu saya terjun ke situ. Gitu. Iya. Oke, keren banget sih memang Kak. Iya. Terima kasih Bu, sempatnya Bu Fadila main ke Madiun. Iya, saya mau tanya, taman bacanya itu yang kakak bilang buka setiap Sabtu Minggu, apakah ada kaitannya khusus untuk para pekerja migran saja atau untuk warga lokal Hong Kong juga atau gimana Kak? Kalau saya sendiri punya saya itu punya buruh ya Bu ya. Jadi tapi sering kedatangan dari Hong Kong University itu datangkan karena kebetulan saya juga tergabung dari ke Hong Kong University anak-anak fotograf. Jadi mereka biasanya juga mengambil foto dan bertanya-tanya tentang apa sih yang dilakukan dengan buku-buku itu, untuk apa buku-buku itu, dari mana asalnya dan sebagainya Ibu. Dan biasanya siapa pembacanya Kak di Taman Baca Kakak? Pembacanya biasanya buruh-buruh migran semua, karena di sini nggak ada anak-anak dari buruh migran ya Bu ya. Jadi kita fokusnya sama buruh. Oke, yang paling digemari buku apa Kak di antara para pekerja migran itu? Apa novel, apa justru psikolog atau motivasi? Kalau biasanya mereka yang berhaluan kiri ya Bu ya, mereka sukanya pram, terus kemudian ada juga yang ibu-ibu sekitar 35 ke atas itu biasanya mereka suka novelnya Habibur Rahman itu, El Serasi itu, kayak novel roman ya. Jadi seperti keren. Ya, terima kasih ya Kakak. Sama-sama udah jauh-jauh datang. Sehat-sehat ya Kak Novi. Kurang informatif Kak Irwannya, jadi Kakak menunggu jeda sejam. Maaf sekali ya. Makanya saya kaget Ibu ya. Maaf, karena saya pikir Kak Irwan sudah kasihkan informasi yang cukup ini. Maaf ya sekali lagi. Terima kasih Ibu ya. Oke, saya lagi belajar juga untuk gimana nanti pulang TMB saya bisa berjalan gitu. Jadi saya minta Kak Irwan, Kak minta dong info-info tentang TMB gitu. TBM. Oke, sip. Nah, terima kasih ke Kak Novi. Kemudian di antara peserta kita ada yang bernama Solahuddin Al-Ayubi.
Nah, ini saya tidak tahu apakah Salahuddin Al-Ayyubi teman saya yang saya maksud dari Bima ataukah Salahuddin Al-Ayyubi dari wilayah lain. Nah, kalau memang seperti itu, saya beri kesempatan kepada Bapak Salahuddin Al-Ayyubi mungkin bisa memberikan sedikit, karena kalau memang Salahuddin Al-Ayyubi dari Bima, dia salah satu pegiat literasi yang sudah bergerak lama sejak dari sekitar tahun 2010 tuh sudah bergerak dia, Kak. Oke, silakan kepada Pak Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin bisa sharing atau menceritakan peta masalah atau apa yang sudah dilakukan Bapak selama di Bima. Pak Salahuddin? Oh, mungkin sedang tidak di tempat mungkin. Oke. Iya. Kita coba lagi. Ini banyak yang saya belum terlalu kenal, kecuali Kak Elis, Kak Irwan, Kak Salahuddin. Kepada Kak Krislam. Kak Krislam Yusuf ini dia tidak punya taman baca, tetapi dia adalah salah satu penulis dan juga penulis puisi maupun cerpen. Dia ada keinginan untuk membuat taman baca, tetapi belum dia lakukan. Dan lokasinya itu Ponorogo, tidak terlalu jauh dari tempatnya Mas Irwan. Paling hanya sekitar 2 jam kalau pakai motor. Antara Madiun dan Ponorogo itu tempat-tempat saya biasa pulang kampung, Kak. Loh, kakak kampungnya di mana? Jadi kakek nenek saya itu dimakamkan di Madiun. Oh. Kemudian suami saya itu hometown-nya Ponorogo. Oh alah. Ya, jadi udah tiap ini kita mesti pulang ya. Oke. Mungkin siapa lagi yang ingin berbagi? Kak Niswatun Hasanah mungkin, atau Kak Maulida Reformia. Tadi sudah masuk teman saya dari 1001 buku juga, yaitu Kak Rizky yang menjaga sekretariat. Tapi karena kebetulan sinyal di sana kurang bagus, dia terlempar. Jadi tadi dia bilang mohon izin. Oke, sementara menunggu yang lain, saya ingin bertanya dulu. Tadi kan kakak bilang bahwa untuk menciptakan kesehatan mental itu bergerak dari seperti post trauma gitu ya, mental illness, mental disorder, dan kebetulan kadang-kadang Kak hal-hal seperti itu kan bersifatnya mohon maaf sensitif ya. Tidak semua orang, tadi Kakak bilang tidak semua orang ingin mengungkapkan, itu mungkin bagian dari aib dia gitu ya. Nah, bagaimana cara kita merangkul, tadi kan Kakak memberikan penyuluhan segala. Nah, setelah kita lakukan penyuluhan, kita coba dengan misalnya penyuluhan, terus mengundang, nggak usah pakar lah, kita bicara skup taman baca yang kecil, kita mengundang teman-teman kita mahasiswa fakultas psikolog gitu, atau mungkin kita bisa ambil dari slide-slide Instagram kan bagus-bagus tuh mengenai kesehatan mental. Tapi ternyata setelah apa yang kita kita coba lakukan di taman baca kita, seperti bincang-bincang parenting, bincang-bincang apa kendala dalam kehidupan anak-anak di belajar, tapi malah membuat anak itu merasa bukan tersindir ya, kok jadi kayaknya ngarahnya orang-orang tahu aku bagaimana, dia mulai menjauh dan tidak mengunjungi lagi taman baca. Nah, padahal target kita adalah memancing dan mengajak anak-anak seperti itu. Nah, bagaimana tuh Kak? Karena kadang-kadang kan ya itu tadi hal yang sensitif. Bagaimana kita menarik kembali atau mengubah justru strategi kita? Betul. Bagus banget nih Kak Fadilah, apa namanya triggernya ya. Jadi apa yang kendala yang mungkin akan dihadapi oleh teman-teman pengelola taman baca yang ingin membersamai atau ingin apa namanya setting ya Kak, setting sebagai pusat bertumbuh kesehatan mental. Saya langsung ambil contoh. Waktu itu kebetulan kami mendirikan komunitas Kita Peduli Anak Indonesia. Sayangnya komunitas ini saat ini harus vakum lama Kak, karena kan setelah saya hamil dan melahirkan, jadi itu saya memang sangat terbatas ya untuk ini apa namanya harus ke sana kemari karena kan memang lumayan fokus untuk tumbuh kembang anak saya. Nah, saat saya mengelola komunitas Kita Peduli Anak Indonesia ini dengan latar belakang saya sebagai pustakawan juga, itu gini Kak, ada satu kasus yang cukup melekat gitu ya, dan itu bikin hati saya lumayan patah sampai hari ini. Tapi memang kita harus realistis. Jadi komunitas itu kami batasi, kami berikan batasan masalah. Untuk layanannya itu sebatas di kita mempromot
Jadi kita tidak naik ke tahapan advokasi. Tidak ada salahnya kalau misalkan taman baca itu juga memiliki batasan lingkup apa yang mau ditangani. Jadi kita betul-betul menangani sesuatu yang sekiranya kita masih kuat, kita masih mampu untuk terus memperkaya diri di bidang itu. Contohnya saat itu saya pernah dan teman-teman menghadapi isu anak mengalami pelecehan seksual, mohon maaf, dari anggota keluarganya sendiri. Nah, yang kita lakukan itu bukan di tahapan sampai advokasi membawa ke jalur hukum, tapi yang kita lakukan itu adalah kita berdampingan dengan psikolog, melakukan pendampingan-pendampingan yang sekiranya masih bisa kita kerjakan. Jadi misalkan kita datang 1 bulan 1 kali untuk konseling, memberikan misalkan bacaan-bacaan, krayon mewarnai sesi konselingnya dengan psikolog itu. Kita juga menciptakan suasananya, suasana bermain, jadi cukup nyaman bagi anak dan orang tua. Jadi seperti itu, Kak. Penting bagi kita untuk melihat kapasitas diri kita saat ini masih di mana. Supaya itu tadi, Kak, kita terhindar dari misalkan diberi tanggung jawab juga yang sekiranya kita memang masih belum bisa. Gitu. Karena waktu itu harapannya orang-orang, tetangga-tetangganya, saya masih ingat banget, ibunya si anaknya sampai diseret-seret Kak untuk datang ke sesi kami, penyuluhan kami. Karena tetangga-tetangganya itu gemes, si anak ini udah menjadi korban, udah menjadi rahasia umum, si anak ini menjadi korban, masih umur TK Kak. Tapi kemudian orang tuanya seperti tidak mampu melakukan apa-apa. Jadi orang tuanya ibunya ini diseret untuk datang ke lokasi penyuluhan kami. Nah, di situ alhamdulillah karena mungkin dari awal kita sudah punya udah punya patokan ya Kak, udah punya patokan. Oh kalau pelayanannya komunitas kita itu batasnya bisa sampai sini. Jadi kita memang sudah bisa clear di awal untuk menyampaikan bahwasannya kita nanti akan melakukan pendampingan modelnya seperti ini. Sama misalkan ketika Kak Fadila harapannya untuk merangkul anak-anak kecil yang tadi. Nah kita cek dulu nih Kak. Saat ini latar belakang pengetahuan kita, kemudian kemampuan kita untuk mendampingi mereka, itu sebatas yang mana-mana aja ya. Nah, itu kita dalami terus, kita koleksi terus. Misalkan nih, kita bikin aja terus nih, Kak, kelas yang sifatnya itu menganalogikan sesuatu dengan permainan, misalkan dengan dongeng atau apa gitu ya. Jadi dongeng misalkan si anak yang gagal untuk, ada anak yang kesulitan untuk tahu memecahkan rumus matematika, misalkan gitu. Nah, jadi yang gitu-gitu, Kak, sifatnya yang masih kita bisa kelola. Itu adalah salah satu bentuk strategi kita untuk merangkul tanpa orang merasa perlu tersindir. Mungkin lebih tepatnya sebagai pendampingan, tapi jika yang kita targetnya misalnya hanya beberapa kan, karena balik lagi isu-isu itu kan sensitif hanya di beberapa orang misalnya ya. Itu mungkin lebih tepatnya kita datangi, kita benar-benar secara human to human lah ya, nggak usah melalui kelas besar lagi, mungkin bisa seperti itu Kak. Jadi lebih ke pendekatan personal, kita datang. Iya, atau ini Kak sebenarnya kalau pendekatan personal itu ada kalanya orang nanti bisa malah menjauh juga. Karena nggak semua orang nyaman untuk terbuka. Jadi mungkin kalau misalkan kelasnya sifatnya kelas-kelas besar gitu, tapi jangan dibahas. Gitu kan, jangan maksudnya tuh jangan kayak misalkan kamu misalkan nih kita ada kelas mendongeng, misalkan yang bermasalah namanya Eca, kamu ada masalah ya di kelas ini, jangan. Nah, pasti mungkin tapi mungkin kita bisa berikan peran-peran nih, misalkan ke si Eca ini, Eca, ayo kita coba kamu menjadi pemimpin ya buat teman-teman kamu, kita akan melakukan permainan misalkan apa gitu Kak. Nah, ketika si anak ini sudah memiliki kedekatan secara emosional dengan pengelola perpustakaan, mungkin di situ baru kita ini bisa cek-ceknya dengan kayak gini. Eca, kamu kalau di sekolah gimana? Ada kesulitan kah kamu dalam pelajaran kamu di sekolah? Jadi seperti itu Kak, strateginya. Harus kita kayak membuat nyaman dulu nih pengunjungnya kita, baru nanti kita bisa masuk untuk membantu mereka. Kalau yang terjadi di Nganjuk itu kan Nganjuk itu ada taman baca di daerah hutan Jati Perhutani. Dia di sana karena lokasinya di hutan Jati, jadi dia itu kondisinya banyak pernikahan dini. Nah, kalau seperti itu kan sasaran yang tadi Kakak bilang dengan plot-plot seperti
sumber yang tersedia, peluang terdekat, itu lebih enak karena memang sekelompok masyarakat jumlahnya banyak, jadi kita segmentasinya lebih enak. Tetapi kalau seperti mental disorder, mental illness, itu yang hanya beberapa orang seperti pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga, itu hanya beberapa orang dan mungkin dia menutupi karena itu merupakan aib dia, gitu kan ya Kak ya? Oke. Nah, terus saya ada pertanyaan lagi Kak. Ya, tapi gini Kak, kalau untuk yang di apa namanya istilahnya itu komunal ya, komunal Ya, dengan komunal. situasi pernikahan dini yaitu cukup banyak. Betul. Saya nggak bisa bilang mayoritas, tapi memang misalkan Agak cukup banyak, betul. ya. Itu mungkin Kak Fadila bisa melakukan strategi pendekatan itu misalkan dengan ada sesi nobar misalkan. Nobar yang kemudian dilanjutkan dengan isu-isu, diskusi tentang isu-isu. Jadi misalkan 1 bulan 2 kali ada nobar yang tentang film-film yang khusus Kak Fadila sudah resensi dulu lah film-filmnya ya. Jadi kakak udah cek dulu, kemudian nanti film itu menjadi film discussion. Misalkan film-filmnya bicara tentang kekuatan perempuan, misalkan tentang film contohnya Disney Mulan, pokoknya yang film-film ya, tunggu ya sebentar ya. Film-film seperti itu, yang nantinya dari film-film itu bisa kakak sarikan sebagai poin-poin diskusi. Nah, itu bisa Kak jadi strategi. Kalau yang di Nganjuk Kak, pengelola taman bacanya itu dia membuat strategi karena dia nggak mungkin ke sana setiap hari. Jadi dia buat strategi para anak-anak yang usianya lebih besar dijadikan relawan untuk membantu dia jika dia berhalangan hadir. Terus kedua, yaitu membina adik-adik di sana dengan kegiatan apa nih, mengaji gitu ya. Terus dengan kegiatan ibu-ibunya membuat sesuatu yang craft yang bermanfaat sehingga akhirnya atau mencarikan beasiswa ke pesantren-pesantren terdekat sehingga anak-anak yang putus sekolah ini bisa terini. Nah, ada yang ingin bertanya tadi dari di kolom komen, di kolom chat. Islam Yusuf dan Kak Sasti Wongsan. Saya bacakan ya buat Kak Eca. Kendalanya ada ya. Kendalanya rata-rata kalau Kak Yusuf masih mengumpulkan buku, kalau Kak Sasti pendanaan dan waktu, koleksi hanya sedikit. Baru beberapa rak, sudah sempat dibuka tapi hanya weekend, lokasi di rumah sempat ada ide seperti usul Kak Ica untuk TBM Kak Elis, Five Snack Corner, tapi terkendala pandemi. Rencana membuat kelas bahasa Inggris. Apakah memungkinkan TBM dengan kondisi seperti kami, dana pribadi, dikelola pribadi akan bisa maju? Gitu Kak. Mungkin inovasi baru yang perlu terus diasah adalah kemampuan bercerita atau mendongeng. Ya, mungkin pertanyaan dari Kak Sasti bisa dijawab dulu Kak. Apakah memungkinkan TBM dengan kondisi tadi, semuanya serba pribadi, dikelola pribadi akan bisa maju? Tenang Kak Sasti, 1001 buku juga dikelola secara pribadi kok. Kami tidak dibantu oleh lembaga besar lainnya. Ya, dan 1001 buku termasuk eksis loh Kak Fadila. Mulai Eca dulu kuliah ya, berarti itu mulai tahun 2003 saya ke Jakarta. Saya kuliahnya di Unair, tapi kan kemudian saya bikin skripsinya kan di UI kan. Itu mungkin 2006-an saya udah ada tuh 1001 buku. Iya kan? 2002 kami ada. Mulai 2002 ya Kak ya. Iya. Betul. Jadi emang contoh yang luar biasa sih ininya istiqomahnya teman-teman 1001 buku. Amin. Pakai baju dulu ya. Pakai baju dulu ya. Anak Dede, saya muncul di itu aja Dede ikut duduk tuh. Ayo aku mau lihat Iya, baru mandi. Iya nanti boleh ya. Pakai baju dulu nak. Nah, Kak Krislam dan Kak Sakti. Memang ketika setting up untuk taman baca atau micro library, itu pasti kita awalnya itu berpikiran, bisa nggak ya kita akan bergerak kalau misalkan bensinnya ibarat kata ya, bahan bakarnya kita ini kayak masih menjadi isu gitu. Seperti yang tadi Kak Fadila sampaikan, insya Allah bisa. Dan karena memang kenyataannya itu banyak yang sudah berhasil membuktikannya bisa. Kata kuncinya itu tadi Kak, mari coba yakin bahwa dengan berkolaborasi,
ya kan, Kakak bisa membuka pintu-pintu peluang untuk berkembangnya TBM atau sudut baca atau perpustakaan komunitas. Jadi kita mulai mencoba berpikir bahwasannya mencerdaskan bangsa gitu ya dalam skup yang kita bisa jangkau, ya kan, istilahnya mungkin anak-anak tetangga kita atau anak-anak saudara kita atau misalkan remaja-remaja di sekitar kita atau mungkin justru keluarga atau pasangan-pasangan yang mungkin ingin memanfaatkan koleksi perpustakaan kita gitu ya. Itu bukan tanggung jawab kita sebagai diri pribadi semata kok gitu ya. Jadi nggak ada salahnya dengan kita mencoba berjejaring. Misalkan dengan ini bertukar pikiran, ikut sesi-sesi kelas inspirasinya 1001 buku, kita bisa bertemu orang-orang baru, kita bisa belajar, saling diskusi dengan mereka, apa yang sekiranya kita bisa lakukan untuk mengembangkan pusat belajar kita. Jadi itu sih kalau dari saya. Saya dulu itu waktu menjadi kepala perpustakaan salah satu lembaga bahasa di bawah naungan pemerintah Indonesia dan Australia, punya kisah lucu. Jadi setiap tahun, saya itu kan kebetulan pendanaannya, budgetingnya lumayan besar ya Kak ya, di angka sekitar 200 juta untuk 1 tahun mengelola. Tapi saya tuh sering cuman ngabisin itu cuman kayak 20 juta. 30 juta. Itu tuh ditanyain sama bosnya, perasaan kegiatanmu tuh banyak banget. Perasaan kamu itu belanja gini gitu, langganan ini itu banyak banget. Kenapa duitnya dihabisin cuman kayak berapa persen gitu kan? Kamu kayak nggak kerja aja gitu kan? Terus ketika saya bongkar bahwasanya saya dapat ini tuh dari berjejaring Pak, dari gini-gini itu, oh ya ternyata bisa ya kita mengelola perpustakaan dalam tanda kutip almost zero budget gitu. Jadi ternyata bisa gitu. Mungkin semoga bisa menjawab. Kak Krislam juga menyampaikan inovasi yang perlu diasah, kemampuan mendongeng. Ya, itu juga bagus. Mungkin awalnya bisa itu Kak Krislam dengan read aloud. Jadi mungkin di YouTube banyak ya teknik-teknik untuk read aloud, membaca nyaring. Membaca nyaring itu mungkin bisa menjadi salah satu pintu buat kita yang awalnya mungkin mengira kita masih belum bisa nih menjadi pendongeng. Nah, bisa dari read aloud dulu Kak Krislam, pintu masuknya. Nah, kebetulan Kak Eca, saya juga kalau ke daerah, saya kan aktivis read aloud dan pendongeng juga. Nah, jadi kadang-kadang turun ke daerah itu 2-3 hari, hari pertama disuruh mendongeng, ngajarin anak-anak, hari kedua read aloud, saya bilang, terus aja, nanti hari ketiga saya disuruh apa, mereka ketawa, kan sekalian kakak datang, jadi sekalian ngerjain macam-macam katanya. Iya, betul-betul. Ini ada juga dari Mas Wahid, perihal pendataan koleksi buku yang kurang rapi karena pencatatan manual. Mas Wahid, mohon maaf sebelumnya, apakah sudah pernah mempergunakan software gratis ya, software gratis perpustakaan yang sifatnya otomasi, Mas? Misalkan SLIM, SLIMS? Senayan Library Management. Kalau belum, mungkin coba Mas, coba ke dicari. Mas Wahid dari kota mana? Kotanya kota mana Mas? Mas Wahid Lukas, malu-malu? Diketik di situ aja nggak apa-apa Mas, di kolom chat boleh. Kalau masih malu-malu. Jadi Indonesia ya itu punya komunitas besar di bidang otomasi perpustakaan yang namanya tuh SLIMS Kak. Jadi Senayan Library Management System. Di situ itu softwarenya gratis dan banyak juga pelatihan-pelatihan atau komunitas-komunitas yang bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi bagaimana sih caranya mengoperasikan si software ini. Jadi dari software ini nanti kita bisa Kak ngentri nih buku, majalah, CD apa ke dalam sistem informasi itu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang pinjam apa segala macam itu bisa tercatat dengan enak. Jadi ada jalan, selalu ada jalan. Saya kasih linknya ya, saya kasih ininya ya. Sebentar. Iya, terima kasih Kak. Oh iya Kak, Mas Wahid. Ditanya dari kota apa tadi Kak Wahid? Oh, dari Tangerang, Banten. Oh iya, apalagi di daerah Jakarta dan sekitarnya aja, itu SLIMS-nya itu komunitasnya kuat banget, Kak. Kak Wahid, mungkin saya bisa tambahkan, kalau untuk di Kabupaten Tangerang, itu banyak sekali anggota jaringan 1001 buku. Nanti bisa kita ngobrol dari grup ya, saya ada di grup.
apa ya, misalnya kakak ingin silaturahmi ke tempat mana yang mungkin SLIM-nya sudah canggih. Kalau untuk Kota Tangerang dan Kota Tangsel juga taman-taman baca juga sudah selangkah lebih maju karena mereka istilahnya ada di kota, jadi lebih mudah seperti itu, Kak. Itu udah saya ini ya, udah saya kasih di tautan ya. Jadi salah Iya. satu apa namanya istilahnya itu senior kami di ICPI, bukan salah satu, ding, salah banyak. Karena emang banyak pendiri-pendirinya itu senior kami di ICPI juga. Jadi ada Pak Hendro Wicaksono, beliau adalah staf dari Kemdikbud. Kemudian ada juga Bapak Wardiono, dosen dari Universitas Yarsi. Ada juga Bapak Ari Nugraha yang dosen UI yang saat ini sedang kuliah di Tsukuba University. Mereka ini membuat software untuk otomasi perpustakaan. Jadi nanti, dan itu gratis. Jadi bisa dipelajari secara mandiri, mempermudah kakak-kakak dalam mengelola taman baca atau sudut bacanya, kayak gitu. Kak Eca, saya boleh nanya lagi, Kak Eca? Boleh, monggo Kak. Terkait dengan kesehatan mental, itu kan ada tadi kakak bilang tentang post trauma. Nah, kebetulan misalnya nih ya, kita ambil contoh taman-taman baca yang ada di NTB, yang Lombok kemarin pasca bencana alam. Terus yang ada di Denpasar yang memang kena juga kan imbasnya NTB, terus yang kemarin yang banjir di daerah NTT itu kan ada beberapa taman baca juga yang kena. Nah, terus juga ada yang di beberapa daerah Sulawesi. Nah, bagaimana kita menyikapi taman baca sendiri terkena efek dari suatu bencana, tetapi dia ada kewajiban moral istilahnya untuk membantu anak-anak khususnya untuk bangkit, move on lah dari post trauma tersebut. Mungkin kakak punya masukan Kak atau punya saran? Kira-kira Kak Fadilah kita bisa petakan seperti ini. Apakah pengelola TBM-nya saat ini masih bisa terkoneksi dengan jejaring rekan pengelola TBM lainnya, misalkan via sosial media atau misalkan via komunikasi secara tidak langsung. Karena mungkin kan kalau secara langsung lingkup batasannya komunikasi secara langsung tentunya juga dengan orang-orang yang sedang mengalami trauma, betul ya Kak? Nah, kalau misalkan komunikasinya masih bisa berjalan dengan teman-teman yang berjaring, jejaringnya via sosial media, misalkan seperti platform WhatsApp, platform Instagram, seperti itu dan lain sebagainya, Facebook gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang di jejaringnya ini bisa melakukan support Kak, supportnya dengan membantu mencarikan sumber-sumber informasi bagaimana sih bangkit dari trauma. Ya kan, jadi yang diperkuat mentalnya teman pengelola TBM. Nah, ketika dia secara mental memang sudah juga kuat, baru kemudian nanti akan muncul nih Kak, kiranya produk-produk apa sih yang bisa dilayankan untuk mengatasi post trauma disorder. Gitu. Jadi, karena kan iya. Kuncinya adalah itu tadi, mengapa kakak menempatkan di nomor 1 adalah pemetaan masalah sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan setelah dipetakan itu ya Kak ya. Harus, ya. Jadi mapping itu penting untuk menjaga kita supaya efektif dan efisien dalam melangkah. Kenapa sangat perlu efektif dan efisien? Karena saya yakin 1000% teman-teman pengelola taman baca itu adalah jihad yang sesungguh-sungguhnya. Iya kan? Saya sangat paham teman-teman itu melakukan ini semua dari hati, dengan cinta, tanpa mengharapkan imbal balik berupa materi. Nah, seperti itulah kenapa efisien dan efektif itu penting untuk menjaga supaya nyala semangat teman-teman itu terus bisa konsisten berjalan. Karena kan dikelola. Kalau misalkan nggak dikelola, nanti kita terlalu habis-habisan, jor-joran, tenaga kita sekian bulan udah habis. Kayak gitu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau belum ada, saya ada 2 pertanyaan nih, langsung nih. Nah, untuk memancing teman-teman yang lain juga untuk bertanya. Pertama adalah, bisa kakak ceritakan sekilas, apa sih dari tadi kakak bilang bahwa kakak adalah program dan strategic officer dari Pustaka ke Desa. Nah itu. Terus kedua, ada titipan pertanyaan nih dari teman-teman saya yang pustakawan. Tolong tanyain dong, kalau kita mau gabung ke ISI, PII itu gimana caranya ya kalau kita sebagai pustakawan? Mungkin kakak jelaskan.
Ya, boleh Kak. Saya jelasin dari yang paling gampang dulu, keanggotaan ICPI ya. Ya, Keanggotaan ICPI itu karena kita ikatan sarjana dari Sekolah Perpustakaan Indonesia ya Kak. ya. Ini langsung saya kasih tautannya aja. Jadi kami asosiasi alumni Sekolah Perpustakaan. Sebentar. Mendaftarnya di sini. Saya beri tautannya. Oke. Karena Jadi- kan belum semua pustakawan mungkin tahu dan menjadi bagian dari ICPI ya Kak. Betul, betul. Jadi ICPI sendiri itu usianya udah cukup lama nih Kak, udah masuk 2 dekade ya. Nah nanti untuk yang bisa menjadi anggota ICPI adalah mereka para alumni sekolah perpustakaan mulai dari level diploma sampai level doktoral. Seperti itu Kak. Jadi boleh untuk menjadi anggota ICPI mengikuti isu-isu terkini di bidang kepustakawanan, dokumentasi, informasi, seperti itu. Kalau yang perihal tentang saya dan Pustaka ke Desa, jadi ceritanya Kak, saya itu kan pernah tugas dari lembaga yang menaungi saya sebagai dampak dari corona ya, jadi tutup operasional setelah lebih dari 2 dekade beroperasi di kota Surabaya. Jadi lembaga saya itu IALF, Indonesia Australia Language Foundation. Di Indonesia kita di pemerintah Australia mengoperasikannya di 3 kota, Jakarta, Surabaya, dan Denpasar. Nah, sebagai dampak dari pandemi, diputuskan untuk yang operasional Kota Surabaya dihentikan per Juli 2020. Kemudian tahun 2020 juga menjadi titik awal kami mencoba untuk mendukung kinerja dari salah satu startup yang bergerak di bidang perpustakaan juga, yaitu Pustaka ke Desa. Nah, Pustaka ke Desa ini awal mulanya itu kita ingin ini Kak, mencoba membersamai pembentukan atau setting desain perpustakaan-perpustakaan di desa-desa yang saat ini sedang berusaha untuk bangkit dari pandemi. Seperti itu. Nah, pilot project kita dan sayangnya saat ini di detik ini tuh sedang vakum karena terhajar PPKM yang terus berkelanjutan ya Kak ya. Iya, betul. Jadi dari funding itu juga istilahnya itu nggak berani maju nih Kak fundingnya. Jadi awalnya sudah bersiap, tapi memang kemudian nggak berani maju karena memang PPKM yang terus mengerus ini. Sementara dihentikan dulu proyeknya. Kami mendukung salah satu proyek itu di wilayah Jawa Tengah Kak. Jadi ada tempat daerah wisata yang kita coba di sana membangun human library. Jadi human library itu konsepnya itu nanti di perpustakaannya itu secara maksimal perpustakaan di desa itu istilahnya gini Kak, memang betul memiliki koleksi untuk dipinjamkan, tapi layanan utamanya itu justru di kegiatan antar manusia. Jadi manusia banyak menjadi narasumber dengan mengundang istilahnya itu pembicara atau mungkin justru warga desa sendiri yang hendak membagikan pengetahuannya atau informasi yang dia miliki ke warga desa lainnya. Jadi contoh, di tempat tersebut ada warga desa yang sudah berhasil untuk melakukan cocok tanam basisnya murni organik. Contohnya seperti itu. Nah, itu nanti kita bisa tarik menjadi narasumber. Kemudian ada warga desa yang berhasil membuat kompos dengan bahan komposisi bahan tertentu. Contoh. Jadi kayak gitu yang kita lakukan. Jadi memberdayakan perpustakaan yang ada di desa. Tidak harus perpustakaan desa, tetapi bisa jadi perpustakaan yang seperti teman-teman kelola, yaitu perpustakaan betul. atau Ya, taman baca TBM. masyarakat ya. Betul. Yang sukses saat ini didampingi yang justru TBM itu yang tadi saya cerita di Kota Magelang. Betul. Luar biasa ya. Terima Ada lagi teman-teman, ini sudah mau hampir 5:30. Sebenarnya ya Kak, yang daftar itu ada dari Perpustakaan Air Nanang di Maluku. Semalam juga, keren banget. semalam juga saya udah chat, saya tanya Kak, mudah-mudahan bisa ikut. Iya Kak, mudah-mudahan, saya pengen banget ikut. Tapi dari tadi saya cari di grup juga, loh kok dia nggak muncul. Mungkin karena kendala sinyal, karena kebetulan di sana udah jam 7:30 ya, kalau di sini 5:30 gitu. Makanya saya sangat mengharapkan kalau dia bisa bertanya atau dia ikut sharing, membuka wacana teman-teman yang ada di sini gitu, sayang ya. Oke, yang lain mungkin Kak Cindy
Kak Ini Miswatun. memang keren banget sih Kak, menurut saya sih dari teman-teman 1001 buku jejaringnya luas banget gitu kan. Itu memang juga ketemu sama teman-teman across ini ya provinsi di Iya, Indonesia. betul. Itu membuat kita itu menjadi ini Kak, apa istilahnya itu membuat kita jauh dari kata mengeluh. Jadi Betul. kebetulan Echa kan juga sebagai salah satu pengisi program reguler di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, itu ada program English Club 1 bulan 2 kali dan boleh diikuti oleh siapapun gitu ya. Termasuk ya nanti bisa saya share ya ke Kak Fadila ya kalau Betul. pas kita lagi ada event. Atau ini Kak, IG atau Facebooknya dari English Club-nya Dinas Perpustakaan mungkin ada? Oh iya, kalau Dinas Perpustakaannya ada, kalau English Club-nya khusus nggak bikin IG memang. Oh, Karena jadi kita nggak program tersedia di di situ bawah, ya? programnya di bawahnya dinas gitu kan. Nah, itu ini Kak, apa namanya, kita sering ketemu nih teman-teman misalkan dari Aceh, dari Mentawai, kemudian dari Tarakan, di mana tuh mereka tuh sharing bahwa misalkan nih Kak, ke toko buku terdekat aja, Iya. jangankan perpustakaan ya Kak, toko buku terdekat deh. Toko buku kan lebih apa ya istilahnya itu lebih umum nih, lebih umum dari perpustakaan tuh butuh waktu 2 jam. Jadi kita mau mengeluh dari mana kalau misalkan ya kan di luar sana itu banyak yang harus lebih struggle daripada kita gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu justru saling lebih menguatkan sih dan kita mendukung gimana nih caranya dan luar biasa banget si Bapak ini, Bapak pengelola TBM ini tadi gitu. Saya masih ingat namanya Pak Nopiar gitu ya, dari Kalimantan. Jadi beliau, oh ada program English Cup ya dari Jawa Timur ya gratis, boleh diikutin. Jadi anak-anak didiknya itu di belakangnya dia nanti kalau pas programnya itu Kak. Lumayan kan? Jadi dapat itu. Jadi kayak gitu sih. Iya, kita ngerasa bahwa terutama kita yang di kota-kota besar, apa yang kita lakukan tuh belum apa-apa dibandingin teman-teman kita yang ada di daerah yang merupakan garda depan langsung yang berhadapan Garda dengan depan langsung, masyarakat. betul. Tuh, mau Kak, apa boleh join ya English Club-nya? Mungkin Kak Ica boleh. bisa di-share sosmednya, IG atau Facebooknya dari dinas itu. Nanti gini aja, sebentar gimana ya? Oh, Pak, saya coba ini Instagram aja ya, coba ya. Instagram. Kalau mau follow Instagramnya Kak Eca, cukup cari Amalia Marihesia. Nanti akan keluar Mrs. siapa Kak? Armiantoro, Mrs. Nanti saya cek di sini. Atau mungkin bisa follow IG-nya Kak Eca, nanti dari situ ada ya Kak ya? IG-nya dari Dinas Perpustakaannya ya. Tapi saya itu kalau katanya teman-teman deket saya dan keluarga, itu saya lebih kenceng di aksi daripada kata. Jadi kayak Instagram saya tuh kayak yang boring gitu loh Kak. Padahal sebenarnya I'm just doing this and that, udah kesana kesini gitu, tapi nggak saya update juga gitu. Ada karena memang orang yang memang betul. Sosial medianya itu agak ini kalau yang dari dinas udah saya taruh di grup chat. Yang ini Instagram pribadi saya, yang so boring itu mohon dimaafkan. Gak apa-apa Kak, yang penting ada ininya. Kalau kita sebagai relawan, terutama yang bergerak secara mandiri, memang the power of sosmed. Jadi sesempat apapun, sesibuk apapun, kita memang harus memaksakan diri untuk diisi gitu loh Kak. Mau nggak mau. Betul. Setuju banget sih Kak. Ayo, ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita foto bareng? Kak Eca boleh minta tipsnya Kak? Boleh Kak. Ini saya izin nyalain lampu dulu ya. Boleh. Kayak semakin gelap. Iya, bentar ya. Kak Wahid, tipsnya tips apa? Kurang panjang. Iya. Tadi kan sempat menarik tuh Bu, terkait bagaimana cara membangun euforia kembali ya di zaman pandemi ini gitu kan ya. Terus tadi sempat saya juga udah kepikiran sih pakai wifi gitu ya untuk menarik minat supaya anak-anak bisa belajar lebih kreasi ya. Dengan internet kan sebenarnya kan banyak fasilitas juga yang bisa dipelajari gitu.
Nah, kita pernah tuh memberikan pelatihan secara online ya. Kan banyak ya fitur-fitur yang katakanlah Zoom atau Google Meet dan lain-lain. Pelatihan membuat kreasi ya, kreasi daur ulang, kemudian ada apa tuh ya seperti eco friendly lah gitu yang mungkin yang lagi ramai kan sekarang ekoenzim ya, kita juga kepikiran tuh mau edukasi tentang ekoenzim. Cuma yang jadi problem adalah peminatnya nggak banyak gitu ya, peminatnya nggak banyak. Kita sempat evaluasi apa mungkin karena kita melakukannya di jam yang tidak tepat ya. Waktu itu sih kita ada 2 event. Yang pertama itu di hari Minggu pagi ya, di hari Minggu pagi yang harapannya bisa banyak anak-anak yang terlibat, tapi kok sepi gitu ya, nggak terlalu banyak, kira-kira cuma 20-an orang. Kemudian kita lakukan juga di malam minggu gitu ya. Di malam minggu itu kan dengan asumsi pas waktu rehat gitu ya, karena ada kebanyakan orang Sabtu libur atau mungkin Sabtu terakhir kerja setengah hari, jadi malamnya masih memungkinkan. Dengan asumsi tadi yang pertama di hari Minggu pagi mungkin banyak acara keluarga gitu, tapi sama sepi juga, nggak terlalu menarik gitu. Nah ini mungkin dari Kak Eca atau mungkin praktisi yang lain bisa berbagi pengalaman gitu ya, apakah memang bagaimana sih cara kita membangun pelatihan-pelatihan online seperti itu ya, atau sharing online seperti itu yang bisa apa ya, jadi menarik ataupun bisa menarik banyak peserta begitu. Terima kasih. Makasih Kak Wahid atau Kak Lukas ya panggilnya. Kak, tadi Kakak sampaikan aku 20 orang atau 2 orang tadi Kak? Aku agak kurang dengar, biasanya hanya diikuti 20 orang. Kakak, 20 orang tuh udah banyak. Coba Kakak lihat partisipan kita sekarang berapa? 11 satu Kak. Keren udah Kak itu. Betul. Jadi gini Kak, kalau misalkan gini Kak, ketika kita membangun basis kegiatan yang basisnya daring atau luring, itu memang sebenarnya menurut saya itu bisa jadi impact-nya itu memang akan ini Kak, akan terasa outcome-nya itu. Angka itu akan terasa begitu mengintimidasi kadang-kadang. Karena kan misalkan nih kalau kita menyelenggarakannya secara luring gitu ya, kayak kelihatan banget nih Kak manusia-manusianya di depan kita. Jadi 20 orang datang di suatu kelas misalkan itu udah kerasa banyak. Ya kan? Tapi ketika kita membawanya di ruang ruang daring gitu ya, 20 orang itu menjadi terasa sedikit sekali. Tapi kemudian Kak, yang bisa kita ambil dari situ mungkin strateginya. Jadi misalkan Kak Wahid coba untuk memperkuat di dokumentasi kegiatan. Dari 20 orang itu, misalkan nih Kak, ada satu aja yang berhasil menerapkan apa yang udah Kakak ajarkan di kelas ekoenzim tadi misalkan. Atau produk ekoenzimnya misalkan kayak dikelihatanin kemasannya dibikin menarik, dibikin label atau apa segala macam. Kemudian Kakak promote, bisa dengan bantuan sosial media Kakak, atau misalkan di jejaring yang Kakak miliki. Nah, itu dengan sendirinya itu Kakak akan mengundang orang untuk berempati dan kemudian orang juga istilahnya tuh Kak penasaran gitu kan. Nah, kemudian Kakak bisa melanjutkan dengan kelas yang sama lagi seperti yang sudah Kakak selenggarakan. Tapi menurut saya 20 orang partisipan di era pandemi ini di mana orang semua udah mabok Zoom, itu udah luar biasa Kak. Gitu. Keren banget itu sudah. Gitu. So just keep up your good work gitu menurut saya. Semoga semakin Kak Wahid. Iya Kak. Oke. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya boleh minta tolong buka kamera, kita akan foto bersama. Kak Sasti bagus banget background-nya. Kak Sasti di mana Kak kotanya? Buka dulu Kak. Kak Sasti masih audionya mute. Maaf. Iya. Ini itu taman baca saya, RA-nya baru 3. Terus Keren. di Kabupaten Semarang, Ungaran. Oh, Ungaran. Oh, saya 2000 berapa Kak? 2016 mungkin naik Gunung Ungaran itu. Oh iya. Kelihatan dari rumah saya. Kelihatan dari rumahnya. Ya. Oke. Kak, baru 3 rak itu banyak Kak.
Orang-orang Iya, itu baru 30. Koleksi Bukan baru pribadi. Tigarak, baru 30 bukunya. Kakak Tigarak tuh udah bagus. Yuk, kita foto bersama. Ini yang dari Hong Kong tadi sudah memberitakan tuh kegiatan dia Wah, keren sore banget. hari ya Lagi di ini ya Kak Novi lagi apa? Di renang ya Kak ya. Udah mulai buka ya Kak Novi ya di sana ya. Pandeminya udah hilang di sini, Mbak. Udah hilang. Keren. Oke. Yuk kita foto dulu ya. Yuk 1, 2, 3. Lagi. Salam literasi boleh. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Jangan lupa isi link yang tadi saya share di grup di kolom chat supaya nanti dapat sertifikat. Sekali lagi kepada Kak Eca, terima kasih. Mungkin di lain waktu. Jangan kapok nanti teman-teman ada yang tiba-tiba chat menanyakan sesuatu atau ingin bertukar pikiran dengan Kakak. Dengan senang hati. Saya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya dan salah kata ya, teman-teman. Semangat. Saya pikir Kakak selama ini dengan Kak Sam sama-sama di Universitas Pamulang. Tapi begitu baca CV Kakak, Sidoarjo, Allahu Akbar. Oh ternyata di Jawa Timur. Mohon maaf ya Kak. Nggak apa-apa. Sehat-sehat selalu untuk Kakak, sukses dan mudah-mudahan Amin. nanti kita bisa saling kolaborasi, bisa support juga dengan Pustaka ke Desa ya Kak ya. Sehat-sehat semua teman-teman yang ada di sini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmu yang diberikan, sharing yang diberikan oleh Kak Eca. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Eca. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat-sehat semuanya. Silakan yang mau live. Saya nunggu yang terakhir. Terima kasih. Izin live ya. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Kak. Sehat-sehat semua ya.